Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas 4, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Tema pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang indahnya saling menghargai dalam setiap perbedaan. Ya, keragaman sebagai sunnatullah. Tentu teman-teman masih ingat, keragaman manusia merupakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, biasa yang disebut juga dengan sunnatullah. Nah, perhatikan gambar yang ada. Pernahkah kalian bertemu dengan beberapa orang dari berbagai suku dan bangsa lainnya? Tentu kalian pernah melihat atau bahkan bertemu langsung ya, walaupun misalnya melihat dari televisi, kemudian media sosial lain, atau bahkan melihat dengan bertatap muka langsung. Nah, perbedaan di antara mereka tampak jelas dan nyata. Misalnya dari postur tubuhnya, kemudian bahasanya, karakternya, bahkan agamanya. Keragaman di Indonesia. Nah, jadi Indonesia ini memiliki keberagaman yang luar biasa sekali. Di negara Indonesia, beberapa bangsa besar yang hidup di negara kita ya, seperti Melayu, kemudian Arab, Cina, dan Eropa. Nah, negara kita ini dihuni oleh beraneka ragam suku ya. Nah, misalnya ada suku Jawa, Sunda, Dayak, Makassar, Betawi, dan masih banyak suku lainnya. Nah, di setiap suku ini biasanya memiliki ciri khas masing-masing, ciri khas yang unik ya. Jadi berbeda dari suku satu ke suku yang lainnya, misalnya pakaiannya, kemudian bahasanya, makanannya, adat istiadat dan budayanya, bahkan karakternya ya. Nah, ini Indonesia juga memiliki keragaman pada agamanya. Jadi di Indonesia ada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, kemudian untuk apa sih Allah itu menjadikan manusia beraneka ragam seperti ini? Tentu teman-teman masih ingat ya, tujuannya yaitu lita'arofu, agar saling mengenal, sehingga menghasilkan hubungan harmonis ya antara suku yang satu dengan suku yang lain, atau antar agama satu dengan agama yang lain, serta saling kerjasama dan mendukung. Ajaran kebaikan dalam Islam dan selain Islam. Nah, teman-teman, apakah yang disebut dengan kebaikan dalam ajaran Islam? Nah, sebelum kita lanjutkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kebaikan adalah akhlak mulia, dan keburukan adalah sesuatu yang membuat hatimu ragu dan kamu tidak ingin orang lain melihat sesuatu itu ada pada dirimu. Nah, jelas sekali ya. Kebaikan di dalam ajaran agama Islam, kata Rasulullah, yaitu akhlak mulia. Nah, akhlak mulia ini dibagi menjadi beberapa golongan ya. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian akhlak kepada sesama manusia, dan selanjutnya akhlak kepada alam sekitar. Nah, tiga komponen ini adalah salah satu pokok ajaran agama Islam.
Nah, teman-teman perlu diingat, kebaikan itu tidak hanya diajarkan dalam agama Islam saja, tapi juga diajarkan dalam agama-agama lainnya. Jadi, setiap agama Islam maupun agama lainnya itu mengajarkan untuk saling menghormati, membantu, mencintai kedamaian, ya. Jadi mengajarkan suatu kebaikan. Nah, agama Islam dan agama lain juga melarang perbuatan yang merugikan orang lain atau perbuatan tercela seperti mencuri, ya, menipu, kemudian banyak contoh lainnya. Maka dari itu, sebarkanlah kebaikan tanpa harus melihat agama, suku, dan bangsa. Kemudian kita akan bicara tentang toleransi. Toleransi antar agama. Nah, apa sih toleransi itu? Toleransi adalah sikap saling menghormati dan menghargai. Toleransi biasanya diwujudkan dengan memberikan kebebasan kepada orang lain, mengakui hak setiap individu, menghormati keyakinannya, dan saling mengerti. Nah, jadi contoh sederhana ya. Misalnya ketika teman-teman memiliki teman yang berbeda agama, ketika bermain bersama, tiba saatnya untuk beribadah, maka kita harus memberi kesempatan waktu kepada dia untuk melaksanakan ibadahnya, ya, karena kita menghormati keyakinan dia, ya. Kita dianjurkan untuk saling memahami dan mengerti. Nah, ini adalah salah satu contoh sikap toleransi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu bahwa Rasulullah ini adalah teladan bagi kita, ya. Dikisahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjumpai rombongan yang sedang membawa jenazah. Ketika itu beliau berdiri untuk menghormati. Sahabat Rasul berkata, "Itu jenazah orang Yahudi ya Rasulullah." Kemudian Rasul menjawab, "Bukankah ia juga manusia?" Nah, dari kisah ini sudah cukup jelas sekali. Ketika rombongan yang membawa jenazah orang Yahudi itu lewat, Rasulullah saja seketika itu berdiri untuk atau memberikan suatu penghormatan. Kenapa? Karena kata Rasul, ia adalah manusia sama seperti kita. Jadi Rasulullah mengingatkan bahwa setiap manusia itu pantas memperoleh penghormatan tanpa harus melihat status atau agamanya. Nah, ternyata teman-teman, toleransi ini ada batasannya. Nah, ada sebuah kisah lagi. Suatu hari kaum musyrik Makkah menawarkan cara damai kepada Nabi Muhammad. Mereka ingin Nabi dan pengikutnya mengikuti keyakinannya, dan mereka pun akan mengikuti keyakinan umat Islam. Nah, mereka berkata, "Kami menyembah Tuhanmu setahun, hai Muhammad, dan kamu menyembah Tuhan kami dalam setahun juga." Nah, ya, di sini sudah jelas sekali. Kaum musyrik ini ingin Nabi Muhammad dan pengikutnya menyembah apa yang mereka sembah dalam waktu 1 tahun. Setelah itu mereka juga akan secara bergantian menyembah apa yang menjadi sesembahan Nabi Muhammad. Nah, hal yang seperti inilah ternyata tidak dianjurkan untuk bertoleransi, ya. Toleransi antar umat beragama itu ada batasannya.
Jangan sampai mengorbankan prinsip-prinsip akidah atau agama. Nah, hal ini teman-teman dijelaskan dalam surah Al-Kafirun ya. Quran surah Al-Kafirun. Nanti teman-teman silahkan dilihat pada juz amannya atau buku paket PAI-nya pada halaman 49 ya. Dalam surah Al-Kafirun ini menegaskan bahwa tidak ada kompromi atau kerjasama atau toleransi dalam hal akidah atau keimanan. Juga tidak boleh ada kerjasama yang menyampur baurkan dua akidah atau ibadah yang berbeda. Jadi kalau kita sudah mengaku bahwa kita ini umat muslim, orang yang beragama Islam, maka kita tidak boleh meyakini keyakinan agama lain atau menyembah Tuhan dari agama lain. Seperti itu ya. Oke, baik teman-teman. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga menjadi bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.